Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Rahawabis dengan NIM 08051182 Nah, jadi pada video ini saya akan melakukan pengolahan data untuk materi interpolasi dan overlay pada praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu interpolasi. Jadi interpolasi itu kita dapat mengetahui atau mengestimasi nilai dari suatu titik dengan mengetahui dari nilai titik-titik yang ada di dekatnya. Sedangkan kalau overlay dia itu dia kan tumpang tindih. Jadi tumpang tindih antara satu dan dua data spasial yang dimana data-data spasial ini dia akan membentuk suatu data spasial dengan satuan pemetaan atau unit pemetaan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pengolahannya. Baik, kita langsung saja buka ArcMap. Nah, pertama-tama di sini kita akan menambahkan data yang terlebih dahulu. Yang pertama, kita tambahin shapefile dari Indonesia. Nah, setelah itu kita ke file, terus pilih yang add data, dan pilih add xy data, dan masukkan data yang telah diberikan untuk kita olah. Di sini ada arus. Untuk X field-nya X, Y field-nya Y, dan Z field-nya kita pilih kecepatan. Dan untuk coordinate sistemnya yang WGS 1984 dan klik OK. Kalau misalnya udah, pilih file lagi dan ke add data. Lakukan seperti halnya tadi untuk data-data yang lainnya. Maaf, salah. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan interpolasi. Di mana interpolasi ini ada kita akan melakukan 5 metode, yaitu ada rigging, ada IDW, ada natural neighbor, spline, sama trend. Gimana untuk metode-metode ini tuh bisa dilihat di Art Toolbox. Ini lagi loading, bentar. Oke, jadi di sini udah kebuka toolbox-nya. Di sini bisa pilih yang 3D Analyst Tools dan pilih yang Raster Interpolation. Nah, ini sudah ada tools-tools yang kita perlukan untuk interpolation seperti IDW, rigging, natural neighbor, spline, dan trend. Nah, untuk pertama-tama kita akan melakukan untuk IDW. Selain ini juga kita bisa ke search bar atau ke search window dan cari menu-menunya satu persatu. Misal seperti IDW. Nah, ini pilihnya yang 3D Analyst tapi soalnya dia ada di 3D Analyst. Untuk menu-menu lainnya juga bisa lihat di window di search window, tapi untuk lebih mudah menurut saya langsung sekaligus di Art Toolbox. Jadi kita klik yang IDW. Nah, di IDW ini kita inputnya tuh yang kecepatan arus. Dan untuk Z value field-nya pilih yang kecepatan. Terus untuk rasternya ini bisa kita buat dulu buat
geodatabase untuk menyimpan file rasternya. Ini IDW, terus save dan klik OK. Dan kita tunggu saja sampai hasilnya muncul. Nah, ini untuk hasilnya sudah muncul untuk IDW. Selanjutnya kita akan melakukan interpolasi dengan metode kriging. Input pointnya pilih yang kecepatan arus juga. Terus Z value-nya pilih kecepatan. Untuk output kita ke geodatabase tadi, terus beri nama kriging dan klik OK. Dan ini tunggu lagi saja. Baik, ini sudah selesai. Untuk kriging udah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan metode natural neighbor. Untuk natural neighbor, ini pilih laju sedimentasi. Untuk Z value-nya pilih yang kecepatan. Terus output rasternya kita beri nama. Klik OK. Dan tunggu loadingnya. Nah, untuk loadingnya sudah selesai. Untuk natural neighbor, di sini kita akan lanjutkan ke metode spline. Untuk spline kita pilih arus. Dan untuk Z value-nya pilih yang kecepatan. Terus output raster. Klik OK. Dan ditunggu saja loading. Nah, ini sudah muncul untuk spline. Selanjutnya kita akan melakukan metode trend. Masukkan arus. Dan ininya kita masukkan X, Z value-nya. Terus output rasternya pilih yang output rasternya kita beri nama trend. Klik OK. Ini tinggal ditunggu saja. Nah, kalau misalnya sudah, di sini loadingnya sudah selesai. Dan inilah hasil dari interpolasi, yang dimana kita lihat satu-satu. Di sini pada IDW, kan interpolasi kan dia mencari titik-titik yang nilai dari titik-titik yang belum diketahui berdasarkan dari titik-titik dekatnya kan. Nah, jadi untuk nilainya ini bisa kita lihat, dia tuh bisa mau cari tahu di sekitaran sini nih, yang dimana untuk warna-warna ini dia tuh merepresentasikan nilai-nilai yang telah diketahui melalui interpolasi tadi, dan pola sebarannya tuh gimana. Jadi di sini kita bisa analisis intensitas dan polanya tuh kemana, sebarannya tuh kemana. Like example tadi pada IDW kita memasukkan nilai kecepatan arus kan. Nah, jadi untuk nilai kecepatan arus tadi ini tuh kita bisa lihat nih pada IDW nih. Kalau pada warna hijau, kecepatan arusnya tuh kayak rendah, lebih rendah daripada nilai lainnya. Jadi bisa diketahui kecepatan arus di sini dia tuh rendah, tetapi seiringnya dia ke arah sini, dia tuh menjadi lebih cepat. Sedangkan pada sini dia tuh cepat sekali.
yang kemungkinan bisa dijelaskan pada fenomena-fenomena yang terjadi di perairan, yang dimana berarti untuk interpolasi ini bisa kita gunakan untuk menganalisis hal-hal tersebut. Hal ini serupa seperti kriging, natural neighbor, yang mana natural neighbor tadi ini kita di laju sedimentasinya, kecepatan dari sedimentasinya. Jadi di sekitaran di sini itu lebih rendah, sekitar 1,8. Iya, 1,8. Sedangkan yang di sini dia tuh lebih lambat. Ya, kemungkinan bisa dijelaskan juga dengan beberapa fenomena. Terus kalau misalnya sesudah dari interpolasi, kita akan melakukan overlay. Yang dimana overlay ini kita itu akan melakukan tumpang tindih antara dua data spasial sehingga memperoleh data spasial dengan satuan yang baru. Oke, pertama-tama kita akan ke katalog. Nah, di katalog ini kita akan mencari folder untuk menyimpan shapefile yang baru. Tekan new, terus pilih shapefile. Ini namanya dari overlay. Terus untuk feature type-nya polygon, dan untuk coordinate system-nya pilih yang PGS 1984. Klik OK. Kalau udah, di sini kita akan membuat circle ke editor, start editing, pilih yang overlay, oke. Pilih create feature, pilih overlay, pilih yang circle, terus kita buat circle di sini. Nah, kalau misalnya udah, save edit, terus stop edit. Oke. Nah, untuk menu-menu dari overlay seperti erase, identity, intersect, union, spatial join, update analysis, itu bisa kita lihat pada Art Toolbox, pada Analysis Tools, terus pilih yang Overlay. Yang dimana di sini ada semua metode yang akan kita gunakan. Dan untuk Union sama Intersect, itu bisa kita temukan di Geoprocessing. Dan juga untuk menggunakan menu-menu ini, kita juga bisa seperti tadi ke search window, terus cari saja kayak erase, dan pilih yang analysis. Jangan lupa pilih yang analysis. Nah, tapi untuk mempermudah, kita langsung saja ke Art Toolbox, ke Analysis Tools, dan Overlay. Dan ini langsung ada semua tools, jadi tinggal kita gunakan. Oke, pilih yang erase. Input feature-nya kita pilih overlay. Erase feature-nya kita pilih yang shapefile Indonesia. Dan untuk output-nya, sini aku akan bikin database yang baru. Klik OK. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan identity,
feature-nya pilih yang overlay, terus identity feature-nya pilih yang atas, untuk identity-nya itu pilih yang shapefile, terus ini output-nya kasih nama. Oh iya, maaf kan untuk ini kan bukan data raster. Untuk datanya itu bisa disimpan di database atau enggak bisa disimpan di folder biasa juga gak apa-apa. Kalau misalnya raster baru harus di database. Tapi kalau misalnya untuk shapefile seperti erase, untuk identity juga bisa simpan di folder biasa, tetapi untuk datanya nanti banyak. Ini bisa juga simpan di database. Selanjutnya intersect. Untuk intersect pilih yang overlay dan pilih shapefile. Ini untuk outputnya aku simpan di GDB aja. Selanjutnya special join target feature-nya pilih yang overlay, dan untuk join feature-nya pilih shapefile. Untuk outputnya beri nama special join. Oke, selanjutnya ke union. Di union kita langsung saja masukin erase. Maaf. Kok erase? Kita masukin overlay, sama masukin shapefile, terus outputnya nama union. Klik OK. Oke, karena ini loadingnya agak lama, aku skip aja. Ini pilih overlay, terus output feature-nya pilih shapefile, terus ini kirim nama update. Dan tinggal tunggu aja. Ini aku skip aja. Baik, untuk update ini udah selesai. Nah, ini kita bisa lihat satu persatu. Yang dimana pertama-tama kita lihat pada, jadi totalnya itu ada 6. Jadi pada yang pertama itu ada erase. Jadi di erase dia ini menghapus. Jadi untuk overlay tadi kita input kan. Nah, yang shape filenya tadi dia itu menghapus di bagian sini. Jadi dia tuh cuma kesisa bagian ini doang. Maaf sebentar. Di sini. Jadi dia tuh kayak kehapus sama shapefile Indonesia ini. Nah, untuk yang kedua itu ada identity. Identity dia itu menggabungkan dari overlay sama shapefile-nya ini.
Jadi tumpang tindihnya tuh digabungin aja gitu. Tetapi untuk uh, untuk recordnya ini masih ada. Terus yang ketiga itu ada intersect. Jadi intersect dia itu kayak dia itu ngegabungin ininya apa sih, gabungin apa yang dia tuh yang tumpang tindihnya tuh yang digabungin kayak ini. Dia tuh kayak nge-cross gini kan, jadi yang tumpang tindihnya tuh kegabung, cuma yang tumpang tindihnya doang, yang selain itu nggak kegabung. Dan untuk recordnya tuh satu, berarti dia tuh kegabung juga untuk recordnya. Sedangkan untuk adan ini tadi dia tuh nggak kegabung recordnya. Dan untuk spatial join dia itu kayak kegabung semua, dan recordnya juga jadi satu. Dan untuk union, wait, kalau untuk union dia tuh gabung semua, semuanya tuh kegabung kayak kalau misalnya intersect kan dia kan kayak yang kegabungnya itu kan uh, yang tumpang tindih aja, sedangkan kalau union dia kayak semuanya. Untuk overlay, untuk update, kalau update dia itu ngegabung semuanya juga. Nah untuk union tadi dia itu recordnya masih ada banyak, nggak digabung jadi satu. Kalau update dia juga, tapi beberapa field dia tuh nggak ada. Baik, mungkin hanya sampai sini untuk penjelasan dari saya dan juga pengolahan data dari interpolasi dan overlay. Baik, dengan ini saya tutup saja langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.